Saya ketika membaca Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, pernah ya mungkin Bapak sekalian ya kalau mendengar kitab itu ya, atau mungkin ada yang membaca kitab itu ada satu kalimat atau satu nasihat berbunyi tanawwa'at ajnasul a'mali litanabbu'i waridatil ahwali. Amal perbuatan itu bisa sangat beragam ya. Tanawwa'at itu artinya bermacam-macam, berjenis-jenis ya. Tanawwa'at ajnasul a'mali, jenis-jenis amaliyah, amal perbuatan itu bisa menjadi sangat beragam. Mengapa? Litanabbu'i waridatil ahwali, karena keragaman atau karena diversitas aktornya atau pelakunya. Ini membuka pintu yang selebar-lebarnya terhadap siapapun kita, seorang hamba, untuk berproses diri, mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan derajat dekat pada Allah. Para penghulu yang ada di hadapan saya ini, saya ingin tanya, ada yang sudah puasa 15 tahun berturut-turut tidak pernah putus kecuali hari Tasyrik? Ada enggak? Ada. Enggak ada ya? Iya, soalnya saya juga sudah ragu di depan sampai ada air minum sama snack nanti benar lagi. Artinya enggak potongan. Bukan potongan ahli Riyadhah kayak Syaikhul Qadir Jailani. Baik, tidak ada yang di ruangan ini yang sudah puasa 10-15 tahun berturut-turut ya, kecuali yang diharamkan. Ada yang qiyamul lail 10 tahun nggak pernah putus mengamalkan surat Al-Muzammil ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Orang-orang yang menghidupkan malam itu memiliki kekokohan fondasi yang sangat luar biasa. Wat'a itu seperti jubin ya. Lantai yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Ada nggak yang sudah 10 tahun ya, tidak pernah putus dia mulai, meskipun habis menikahkan di mana gitu ya, capek tidur hanya 5 menit, kamu lagi wiridan, ada nggak? Kayaknya juga nggak ada. Berarti nggak potongan gitu. Sepertinya ya menganalogkan atau memposisikan kita sebagai seorang ASN ya, dengan para ulama-ulama besar, para waliullah itu tidak mungkin ya, dari sisi kompatibilitas amaliyah tadi. Tetapi Ibnu Athaillah sebagai pengarang Al-Hikam tadi itu memberikan jalan bahwa cara untuk menuju usul kepada Allah ya, itu bisa dengan berbagai macam cara ya, sesuai dengan passion kita masing-masing. Jadi kalau tadi kita memposisikan diri sama atau ingin niru gitu ya, para waliullah yang riyadhahnya luar biasa, kayaknya kita nggak potongan gitu ya. Apalagi masih juga kewajiban presensi gitu Pak ya. Mau kemudian diri dan sampai pagi gimana? Oh jam 7 harus presensi. Ya mungkin gitu. Jadi cara kemudian kita apa istilahnya memproses diri untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan pangkat ya kita dekat dengan beliau, dengan Allah, adalah kita melakukan aktivitas ubudiyah yang sesuai dengan passion kita masing-masing. Dan kalau kemudian kita belajar juga usul fikih gitu ya, maka di sana ada ruang yang begitu lebar, yang begitu luas, bahwa apapun ya, yang kita lakukan itu ternyata bisa memiliki dimensi ta'abbud, memiliki dimensi ubudiyah, meskipun aktivitas yang kita lakukan adalah perjalanan, yang kita lakukan adalah masuk kantor, presensi ya, atau kemudian macam-macam ya, dari mulai tausiah dan yang lain-lain gitu. Nah ini menurut saya yang perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa kita tidak tertutup jalannya ya. Kita tidak terkunci ya, jalannya untuk bisa memproses diri tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Nah
Lalu apa hubungannya dengan tugas kepenghuluan ini? Ya, dengan kepuasan pelanggan tadi atau customer satisfaction tadi yang saya dapatkan justru dari tasawuf. Saya mendapatkan inspirasi yang kedua ketika membaca manaqibnya Abu Hasan Asyadzili. Jadi mungkin kalau bapak-bapak pernah mendengar gitu ya, tarekat Syadziliyah ya, muasisnya atau pendirinya adalah Abu Hasan Asyadzili. Di dalam buku yang diberi judul Al-Mafakhir Al-Amiyah fil Ma'athir Syadziliyah, itu ada kalimat begini, lamma kana kullu man intasaba ila syaikhin min masyayikhit tariqati wa a'lamil haqiqati yanbaghi lahu an ya'rifa mabniya tariqati syaikhihi wa alkarahu wa silsilatahu litazida fihi ruhbatuhu wa tata'akkada mahabbatuhu. Ini para penghulu yang dulu di pesantren ada berapa orang di sini? Nah kalau santri semua nggak ada terjemahkan. Santri gila. Saudara moderator belum memperkenalkan saya tadi. Saya ini S1 di IAIN Jogja atau Sunangkan Jogja, S2 saya di Belanda, di Leiden, S3 saya di Jerman. Dan saya menulis disertasi dalam bahasa Jerman, tapi kok ngomongnya kita kuning, aneh ya. Ana katakanlah awalnya bil lughat al-arabiyyah ya. Darastu fi darajatil magister fi Jami'atil Leiden di Holanda sanatain, bukatin darastu fi darajatil doktorah fi Jami'ati Bonn di Almani, wa katabtu risalah doktoriyah fi lughatil Almani. I graduated from State Islamic University in Jogja. Then I continued my program, the MA program in Leiden University in Holland. And then I continued my PhD program in Bonn University in Germany, and I published my dissertation in German language. Jermannya Pak? Iya, ini bahasa Jerman. Ini bahasa Inggris. Sekarang bahasa Jerman ya, dengerin. Vier Jahre in Yogyakarta als Studenten. Danach studiere ich an Magisterprogramm an der Leiden Universität in Holland für 2 Jahre. Danach musste ich tätig an der Universität Bonn für die Doktorarbeit und ich habe Dissertation über Koranwissenschaft auf Deutsch geschrieben. Itu yang saya suka. Lalu mengapa saya tidak terpesona dengan buku-buku manajemen macam-macam ini? Karena tidak sebanding dengan karya-karya para ulama yang mereka itu bukan hanya pinter tapi benar. Jadi ulama itu pinter sekaligus benar. Kalau ilmuwan itu belum tentu. Mungkin benar tapi banyak keblinger. Jadi ulama-ulama itu sudah ma'ruf gitu ya, bahwa mereka itu ya alim sekaligus juga makrifat gitu ya. Nah, karena itu kalau kita mau mencontoh ya contohlah orang yang atau tokoh-tokoh yang seperti tadi, yang alim sekaligus makrifat. Jadi saya kembali kepada tadi Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athir Syadziliyah. Ini dalam dunia tasawuf atau lebih tepatnya dunia tarekat. Seseorang ketika akan masuk ke ke satu tarekat begitu ya, sebelum memutuskan tarekat apa yang akan dimasuki dan siapa guru yang akan menjadi guru mursyidnya gitu ya, itu disarankan lakukan 3 hal dalam rangka peningkatan kualitas diri. Dalam rangka peningkatan kualitas diri. Pertama, pelajari dengan baik prinsip-prinsip dasar ajaran dari tarekat yang akan dia masuki. Jadi jangan sampai, ya kalau ini dalam tarekat dulu, jangan sampai kita ikut sebuah tarekat hanya karena sungkan sama mertua.
gitu kan. Tapi betul-betul berdasarkan kajian gitu ya, dan bacaan yang memadai. Lazim kita ketahui bahwa masing-masing tarekat itu beda-beda amaliyahnya gitu ya. Qadiriyah Naksabandiyah seperti apa, Idrisiyah seperti apa, Khalwatiyah seperti apa, Wahidiyah seperti apa, misalnya, dan seterusnya. Ini kan namanya siapa? Salman. Kalau Pak Salman ini mendirikan tarekat Salmaniyah seperti apa? Jadi harus tahu persis seperti apa begitu ya, prinsip-prinsip ajarannya agar mampu mengidentifikasi diri. Saya dengan sekian banyak tarekat yang ada ini kira-kira lebih pas di mana? Terlebih kita ini tadi dari awal sudah saya tanya dan jawabannya jujur, bukan ahli riyadhah, kan begitu. Pembuktinya saya sendiri begitu ya, sebagai contoh biar nggak salah gitu ya. Saya itu kadang-kadang sering ribut sama ibunya anak-anak. Jadi istri saya itu hobi puasa sunat, saya paling tidak suka sama puasa. Kecuali Ramadan. Jadi ketika diajak misalnya sahur atau apa, jawabannya sederhana, Ramadan masih lama. Tetapi ada satu hal lain yang karena saya merasa tidak pas ya dengan sering berpuasa, tapi saya punya hobi kalau sepertiga malam itu terjaga dan kemudian banyak melaksanakan ya nulis ya segala macam, itu yang saya biasakan. Jadi ternyata tadi passion masing-masing orang itu beda-beda. Jadi tadi mensyarahi apa yang dimaui oleh Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali tadi itu. Jadi bagi kita yang merasa feel at home, memperbaiki relasi kita dengan Allah ya, bahasa yang lebih enak lah begitu ya. Kalau ada yang suka dengan puasa sunnah silahkan. Ada yang suka dengan qiyamul lail silahkan. Ada yang dengan sholat duha silahkan. Ada yang dengan sedekah sirri silahkan. Ya. Atau tadi dengan jalur yang kita miliki yang sedang kita lakukan sebagai tanggung jawab tadi, kita tugasnya adalah melayani masyarakat. Kalau itu betul-betul lillahi kalimatillah, betul-betul lillah, bukan karena lil yang lain, gitu ya. Maka juga insya Allah ini bisa menjadi dimensi ta'ab budi tadi. Jadi sejatinya begitu ya, ketika kita bicara tentang how to make us able to satisfy customer begitu ya, bagaimana kita ini bisa menjadikan diri kita mampu untuk melayani masyarakat agar lebih baik gitu ya. Maka tentu kita juga harus menjadi baik dulu kan gitu kan. Tidak mungkin kita akan bisa melayani dengan baik kalau kita sendiri belum baik. Oleh karena itu dimensi sofistik saya kira menjadi penting. Jadi mulai bagaimana kita menempatkan diri bahwa di dalam menjalankan tugas sebagai penghulu ini betul-betul bisa lillah. Karena dampaknya luar biasa. Kita sama-sama tahu lah gitu ya, karena Kementerian Agama kan kementerian yang ngurusin sejak belum lahir sampai meninggal. Saya sering dulu bersandar kalau ketika masih aktif itu dia di struktural, ketika rapat-rapat dengan kementerian yang lain, kita selalu bercanda. Kementerian Agama itu kementerian paling besar karena ngurusin dunia sampai akhirat. Sehingga wajar kalau satkernya pun besar, 5.556 satker kan gitu kan. Kementerian lain kan tidak ada Pak yang satkernya sampai sebesar itu Pak. 5.000-an satker lebih tadi itu ada di unit eselon 1 pusat. Dari mulai sekretariat jenderal sampai direktorat jenderal sampai kepala badan begitu ya. Kemudian turun ke daerah ada kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian ada Balidiktot, Baliditbang, ada lagi perguruan tinggi ya, ada Utak Asrama Haji, ada madrasah negeri, bayangkan. Kan banyak banget gitu kan. Sehingga wajar kalau kemudian kita bercanda tadi kementerian yang begitu besar. Sehingga lahan untuk kemudian kita memperbaiki dan membenahi itu juga tidak mudah. Pasti begitu ya, ongoing proses. Nah, oleh karena itu, bagaimana dalam posisi ya kita semua atau panjenengan ya sebagai penghulu tadi ini bisa betul-betul lillah ini tentu berpulang kepada saudara sekalian atau bapak-bapak sekalian yang ada di sini.
Jadi bagaimana dampak ya yang akan akan terjadi lah kata Mbak dari sebuah peristiwa nikah tadi. Dan yang ini menurut saya dimensi ta'abudiyah sangat luar biasa. Ketika dulu ya, Presiden Soekarno karena satu dan lain hal dianggap melanggar konstitusi, gitu ya, dianggap tidak sah misalnya kepemimpinannya, kan ada ormas yang kemudian menfatwakan waliul amri dzururi bisyauqah gitu. Karena kalau sampai presiden dianggap tidak sah, produk hukumnya semua tidak sah, termasuk ya mengangkat para penghulu yang menikahkan seluruh umat Islam di Indonesia. Pernikahannya semuanya tidak sah, begitu kan logika berpikirnya. Nah, oleh karena itu posisi penghulu menurut saya begitu ya dalam konteks tugas di Kementerian Agama ini bisa menjadi piranti untuk kita juga mencoba memposisikan diri lillah tadi itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mampu secara bertahap memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi pertama tadi ya kembali kepada dunia tarekat tadi untuk mempelajari dulu gitu ya dasar-dasar ajaran dari sebuah tarekat yang akan kita masuki. Yang kedua apa? Setelah kita tahu dasar-dasar ajarannya, kita paham bedanya satu sama lain. Yang kedua yang sangat penting adalah kita ngerti amalannya apa, wiridnya apa, zikirnya apa. Kalau kita sebagai ASN dalam sehari semalam suruh baca sholawat sampai 10.000, saya kok nggak yakin gitu ya. Kok habis subuh baru dapat 100 sudah tidur lagi. Sehingga dipilih ya mana kira-kira amalan-amalan tarekat yang mungkin sesuai dengan kemampuan kita tadi. Nah, dalam konteks pelayanan publik gitu ya, setelah kita mengidentifikasi diri tadi, posisi kita sebagai pelayan, sebagai ASN yang mengemban tugas pelayanan masyarakat tadi itu. Yang kedua adalah kita juga mesti harus banyak belajar dari realitas. Kasus pernikahan di satu tempat dengan tempat yang lain pasti berbeda. Ada lesson learn yang bisa kita dapatkan sebagai pembelajaran gitu ya dari masyarakat yang sangat beragam sebagai yang kita layani tadi. Apalagi pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Saya nggak tahu di Sulawesi Selatan ya. Kalau yang saya tahu di Jawa itu aneh-aneh Pak. Jadi saya pernah ada sebuah cerita real. Seorang laki-laki calon mempelai ya, itu bernama Bogiwan Suprapto. Saya bingung ketika melihat nama itu, kok kayak nama orang Amerika Latin gitu, Bogiwan. Ternyata Bogiwan itu singkatan dari Rebo Legi Awan. Dia itu dilahirkan hari Rebo Legi dan siang. Jadi ketika mempelai perempuannya bernama Siti Halimah gitu ya, itu dicari juga lahirnya itu hari apa, pasarannya apa, siang atau malam Pak. Hitung, akad nikahnya harus jam 10 malam minimal. Ini terjadi. Sehingga memang fungsi Kementerian Agama yang tidak mengenal libur ya fungsi nikah. Betul Pak ya? Nah, ini kan tentu menjadi menarik ya kalau kita menggunakan perspektif sosiologis gitu ya, bahwa ternyata masyarakat ini sangat beragam, memegangi budaya gitu ya. Yang menurut saya itu sah-sah saja itu sebuah keyakinan budaya gitu ya. Yang penting kan tidak sampai pada level bahwa kalau tidak maka kemudian akan berakibat luar biasa, itu sudah masuk syirik kan juga. Tapi bagaimana kekayaan budaya ini menjadi pengkaya khazanah ya, tentang diversitas dan keragaman umat Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Sehingga ini menjadi penting untuk kita yang menyesuaikan diri tadi itu. Dan bagaimana budaya yang seperti ini kita bisa masuk sehingga mereka ada tolak ukur yang bisa mengapresiasi kita, mengenal bahwa kita adalah aparatur yang mampu betul-betul menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Yang ketiga, ya, dalam dunia tarekat tadi, wasil silatahu, diminta untuk mengkaji dan melihat apakah calon guru itu sangatnya mutasil atau tidak, gitu kan.
Jadi Pak Salman ini misalnya, beliau punya guru siapa, sampai Kanjeng Nabi itu mutasil atau tidak, itu dan dunia tarekat. Terjemahan dalam dunia ASN ya, seorang penghulu juga harus update dengan regulasi, Pak. Karena apa? Karena Kementerian Agama itu instansi vertikal. Jenengan meskipun posisinya ada di bawah administrasi, gitu ya, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, karena di KUA ya, otomatis kan administrasinya di Kemenang Kabupaten Kota. Tapi kan kemudian hierarkinya ada Kanwil dan ada Dirjen Bimas Islam. Lalu ada menteri sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu penguasaan dan pengetahuan dan update tentang regulasi jadi sangat penting. Nah, kalau kita tadi ya tahu persis bagaimana tugas dan fungsi yang kita emban. Lalu yang kedua, kita mengupdate ya, dengan realitas masyarakat yang sangat beragam tadi. Lalu yang ketiga, kita juga memiliki seperangkat pengetahuan memadai terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada alasan kita menjalankan tugas tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi rupanya saya ingin tegaskan kembali, saya menemukan inspirasi ya, terkait dengan customer satisfaction ini ya, justru dari literatur tasawuf. Banyak buku-buku manajemen modern gitu ya, yang di bahasa Indonesia, bahasa Inggris silakan saja, tidak apa-apa itu pengayaan, bacaan. Tapi bagi saya justru literatur keislaman itu lebih dahsyat gitu ya, pengaruhnya terhadap bagaimana kita bisa memperbaiki diri, kemudian bisa mengadaptasikan diri ya. Jadi dengan memberikan pelayanan terbaik ini, pada hakikatnya sebenarnya adalah kita sedang berjalan atau berproses diri mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena sebagai penghulu ibadah, orang lagi ibadah kan pasti banyak godaannya, betul kan? Orang lagi puasa melihat makanan pengen, ada orang merokok pengen, gitu ya. Orang juga lagi ibadah. Atau jenengan lagi sholat, tiba-tiba ada tukang bakso lewat, misalnya, dan lama pengen bakso itu misalnya, kan godaan. Tapi masa iya sampai membatalkan sholat untuk ngejar tukang bakso? Kan enggak, gitu kan. Jadi kita tetap akan menyelesaikan ibadah yang sedang kita lakukan tadi itu, sehingga kita terhindar dari godaan-godaan. Tugas sebagai seorang penghulu yakin banyak godaan. Nah, tetapi karena kita sedang beribadah, maka godaan itu bisa kita lewati. Godaan itu bisa kita tepis, godaan itu bisa kita minimalisir. Jadi dalam rangka menjadikan tugas kepenghuluan ini sebagai bagian dari ta'abbudi mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sebagai penghulu itu nggak potongan riyadhahnya kayak Syekh Qadir Jailan. Nggak potongan riyadhah kita tuh sama dengan ulama-ulama besar ahli tasawuf. Karena memiliki keterbatasan, sehingga cara kita tadi untuk bisa tidak tertinggal jauh lah, kira-kira begitu ya. Lalu Allah juga memiliki prerogatif ya untuk menganggap hambanya dekat ya. Maka kita memiliki peluang ya, apapun tugas yang sedang kita lakukan. Untuk meyakinkan panjenengan semua, saya akan menyampaikan juga kalimat dalam Al-Hikam. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu fa innahu ma fataha ilaika illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Itu di hikmah ke-8 atau ke-7 saya lupa. Ketika Allah telah membukakan satu dimensi kemakrifatan pada hambanya, pada kita, panjenengan gitu ya. Kalau sudah dibukakan oleh Allah, fala tubali ma'aha an qalla amal. Enggak usah lagi dipertanyakan amale opo banyak atau sedikit. Karena apa? Itu sudah hak mutlak milik Allah. Karena ada yang dibuka tanpa riyanto juga ada. Gitu ya. Ada yang kemudian sudah sekian tahun berusaha baru dibuka juga banyak. Ya kan gitu kan. Karena itu hak prerogatif Allah gitu ya. Biasanya itu ada faktor gen, Pak. Mungkin leluhur kita dulu salah satu ahli riyanto, ahli ibadah, lalu belum sampai, lalu kemudian cucunya yang menikmati misalnya gitu kan. Ada seperti itu gitu kan.
fala tubali maha an qalla amal. Enggak usah lagi dipedulikan sedikit atau banyak amal perbuatannya. Mengapa? Fa innahu ma fataha ilaika. Karena Allah tidak akan mungkin membukakan pintu ma'rifat kepada kalian illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Kecuali memang Allah sudah menghendaki. Lo sudah dikehendaki loh. Enggak bisa diprotes. Nah, siapa tahu begitu ya. Tugas kepenguluan yang sedang dengan umban ini ya, menjadi salah satu piranti Allah membukakan pintu Allahumma. Sehingga apa? Ya lakukan itu dengan tulus, dengan baik, kuasai fungsinya, kemudian beri pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Siapa tahu mereka-mereka yang terlayani dengan baik senantiasa mendoakan panjenengan dengan berkah doa sekian banyak orang itu, Allah membukakan pintu baik.